Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancarkan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM. Pagi hari ini menyapa mitra di ruang dengarnya. Mitra JIC, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Cuaca pagi ini diawali dengan mendung gitu ya, tapi hujan-hujan gerimis sudah turun di sekitar Jakarta Utara dan di daerah-daerah lainnya. Mudah-mudahan mitra JIC tetap selalu harus jaga kesehatan karena cuacanya sekarang lagi tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Jadi mitra JIC tetap harus selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan minum air putih serta vitamin dan buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya yang harus dikonsumsi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini mitra di tanggal 26 Januari 2022 bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Semua dapat menyapa kembali mitra JIC di ruang dengarnya dalam program Teladan Muslimah bersama Bunda Fathia. Hari ini temanya menarik banget mitra JIC, tapi sebelumnya mitra jangan lupa di setiap apapun aktivitas kita, sesibuk apapun harus sempatkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Rasul, sahabat, sahabiat, kepada kita juga mitra JIC. Nanti insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan pembuka Zoma tadi yang membahas tentang tema yang menarik hari ini. Seringkali mitra JIC kita senang dengan sebuah pujian, tapi kadang-kadang yang namanya manusia dipuji, tapi ada juga yang makin besar kepala. Nah, hari ini memaknai tentang sebuah pujian bersama Bunda Fathia akan menjadi topik pembicaraan yang menarik, sehingga mitra JIC tetap selalu harus stay tune ya. Boleh langsung kirimkan mitra JIC mau salam-salamnya ke siapa, atau mau menyapa Bunda di sini di studio yang sudah hadir, atau mitra JIC mau langsung kirimkan saja pertanyaan-pertanyaannya. Boleh langsung bergabung di kolom komentar yang sudah tersedia di live Facebook Radio JIC. Sudah hadir di studio Radio JIC Bunda Fathia di tengah-tengah kita semua mitra JIC. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah. Bunda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi di jalan sempat gerimis-gerimis Bun? Iya. Lancar alhamdulillah ya Bun ya. Baik, selanjutnya Bunda silakan untuk menyapa mitra JIC. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillah. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكرا لله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. Syukur alhamdulillah mitra di ruang dengarnya masing-masing. Semoga senantiasa pada pagi menjelang siang hari ini cuaca cukup bersahabat, walaupun memang kita harus bergerimis ya, memakai payung dalam beraktivitas. Tapi yakinlah bahwa cuaca-cuaca yang Allah turunkan ke bumi kita ini adalah hujan panas bagi kita orang beriman ini menjadi karunia, menjadi rahmat ya, menjadi satu kemudahan, menjadi satu keseimbangan ya, ekosistem alam ini, bumi ini untuk kehidupan umat manusia.
Oleh sebab itu, tetaplah menjaga segala sesuatu, menjaga istirahat, makan dan minum, ya kan? Menjaga zikir terutama ya, berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi-kondisi cuaca ini bukan kondisi cuacanya mitra yang jelek, bukan ya, karena waktunya hujan, waktunya tapi kondisi kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang memang harus dalam kondisi yang fit, lahir dan batin. Siap Bunda. Tadi sudah ada membuka ya Bunda tentang memaknai sebuah pujian. Kadang Bun, kita kan kalau ketemu sama orang kita suka mengagumi gitu ya Bun ya, tentang kelebihan seseorang itu, atau mungkin ada juga yang seperti mendapatkan pujian satu sisi senang, tapi di sisi lain khawatir pujian tersebut membuat kita semakin besar kepala. Nah, bagaimana Bunda untuk memaknai pujian tersebut? Kita coba melihat bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika memuji dan ketika menerima pujian itu sangat harus melekatkan, mengambil pola hidup, sikap hidup, akhlak hidup yang datang dari Rasulullah. Karena kalau dalam Al-Quran kan ketika kamu itu dipuji ya, maka balaslah pujian itu dengan semestinya atau lebih dari itu. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda tentang puji memuji ini, tentang menghormati ini, yang memang itu adalah bagian yang diajarkan ya Islam. Dari Umar bin Al-Khattab memberitahukan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani ya, yang tersambung akhirnya kepada Ibnu Khattab atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, kata beliau, la tatruni kama atratal nasara bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan memuji anak Maryam, Nabi Isa bin Maryam, sampai pujiannya itu jadi anak Tuhan. Iya benar. Kata Rasulullah, ana abdun, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah hanya hamba. Faqulu, maka katakanlah atau ucapkanlah, abdullah wa rasuluh, kepadaku itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya kan kalau dalam sholat gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya benar. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah hamba dan Rasul. Ini menunjukkan sebuah sikap tawadhu. Iya benar. Tawadhu itu adalah kalau bahasa kita itu tawadhu itu orang yang tahu diri, orang yang mengerti diri, orang yang paham tentang dirinya, merendahkan diri. Ya. Tapi merendahkan diri Rasulullah itu adalah merupakan sebuah refleksi ya, perwujudan dari bagaimana beliau mampu menundukkan hatinya, melembutkan hatinya, merendahkan hatinya itu hanya di hadapan Allah. Seperti itu. Sehingga begitu banyak pujian-pujian yang datang kepada beliau ketika sudah mulai Islam itu ditolong oleh Allah ya, dan sudah mulai dicintai oleh umatnya dan oleh orang-orang yang tadinya membenci gitu. Pujian itu luar biasa. Tapi pujian itu tidak membuat beliau itu menjadi pongah gitu. Tapi semakin beliau menunjukkan bahwa jangan sekali-kali kamu memujiku seperti engkau memuji itu kepada Isa ibnu Maryam, gitu ya, sampai melampaui batas. Itu sampai menjadi
saking mujinya bahwa itu adalah titisan Allah, titisan Tuhan gitu, menjadi anak Tuhan gitu. Cukup dengan Abdullah wa Rasul. Iya Bunda. Nah, atau kalau kita lihat ya, Rasulullah itu kalau datang atau di suatu tempat, beliau tidak menyuruh. Dalam satu hadis di mana ditanya oleh Husain kepada Ali, bagaimana ketika berada di dalam tempat yang ramai gitu ya, tempat majelis gitu. Rasulullah itu adalah orang yang paling duduk terakhir. Tidak pernah, dan tidak ada sahabat itu yang berdiri ketika datang Rasul. Iya Bunda. Karena memang tidak boleh Rasulullah gitu loh. Jadi ini itu kalau itu kan mengistimewakan. Iya. Jadi memuji dan menghormati bisa dalam bentuk ucapan, Kak Zuma, Bisa dalam bentuk sikap dan perbuatan perilaku. ya Bu. Ada verbal dan ada non verbal. Jadi Rasulullah tidak mau diluk-lukan ya, kemudian bangun, kemudian duduk kembali, baru duduk baru duduk. Rasulullah tidak suka itu. Itu hadisnya panjang sekali, banyak. Nah, ini yang memang kalau kita lihat bahwa memuji itu sebenarnya sesuatu yang dibolehkan dalam Islam gitu loh. Iya Bun. Bukan tidak boleh. Iya. Bahkan memuji ini secara syahwat, secara keinginan dunia manusia itu adalah semua orang pasti ingin dipuji. Ya kan? Senang dipuji. Fitrahnya senang dipuji senang ya Bun. dipuji. Bahkan kayaknya kalau dipuji itu akan berbeda penyikapannya ketika dia dikritik, ketika dia dibully. Iya betul. Apalagi dia diselidiki apa namanya, kesalahan-kesalahannya, tajassus ya, atau ghibah atau itu berbeda sekali. Nah, memuji ini Islam memberikan koridor gitu loh. Islam itu memberikan kerangka. Selama pujian itu adalah diniatkan benar-benar real, bahwa memujinya adalah merupakan wujud dari kalau muji itu apa namanya Kak Zuma? Kekaguman. Kekaguman kepada sifatnya, kekaguman kepada akhlaknya, kekaguman kepada pribadinya yang semakin banyak pemahaman dia, semakin merunduk dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Iya Bunda. Itu memahami dan memuji sesuatu yang dia lakukan, yang bukan sifatnya materi. Makanya kata Rasulullah, kata Ali, jadikanlah sahabatmu adalah orang yang selalu menilai dirimu apa adanya. Ya. Bukan ada apanya. Ketika ada orang yang mendekatimu, itu karena apa yang kamu punya, karena ada apanya gitu, maka lemparkanlah dia. Ya kan ada orang yang mungkin menjilat dengan memuji itu, makanya menjilat dan sebagainya, supaya bisa viral dan sebagainya, padahal tidak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah, artinya kita memuji dia, mengagumi dia karena Allah. Gitu loh. La yuhibbul mar'a illallah, la yuhibbuhu illallah. Jadi seseorang itu mencintai, kalau mencintai pasti ada pujian loh di dalamnya. Betul. Ya. Mencintai, menyayangi, memuji dalamnya karena semuanya ada karena Allah. Bukan karena tendensi duniawi. Iya. Dan yang dipuji gitu ya. Tentu yang dipuji juga sama. Dia harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang makhluk. Karena pada dasarnya sebenarnya orang yang tetap istiqomah, tetap tawadhu, tetap tadarruk ya, rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah. Dia adalah manusia yang memuji dan manusia yang dipuji. Dia memaknai atau dia dalam posisi bahwa tidak ada siapapun yang memiliki pujian yang terindah ya, yang tidak ada siapapun tempat untuk mengembalikan pujian itu kecuali pujian itu hanya kepada Allah. Itu seperti betul. Itu. Berarti di setiap apapun yang ingin kita puji atau kita menerima pujian tuh harus disertakan karena semua dari Allah begitu ya Bun. Mungkin kita ketika melihat orang yang cantik pengen langsung blak gitu ngomong cantik banget gitu. Padahal kan kita bisa selipin kalau zikir kata-kata zikir yang bagus gitu ya Bun ya. Ucapan-ucapan yang itu
tidak akan mengeluarkan kita dari penilaian-penilaian yang sifatnya tendensius ya. Umpamanya seperti umpamanya gini, melihat dia atau melihat gunung atau Iya, melihat indah pemandangan. iya, ya, itu kan ada orang yang ekspresif, wah sampai teriak gitu Langsung kan. ngambil handphone. Gitu. Ambil handphone lalu naik dan lalu dia masuk ke dalam laut ya. Iya. Atau ketika melihat fansnya, melihat fans atau melihat idolanya, ya kan? Itu begitu histeria ya, begitu luar biasa itu sampai lupa segalanya. Padahal kalau kita memuji dan kita mensikapi kekaguman dia adalah kepada hal-hal yang sifatnya mentransenden kepada Allah gitu ya. Dalam hati aja kita bilang Masya Allah, Subhanallah ya, luar biasa, Allahu Akbar, ukiran Allah itu luar biasa gitu. Sehingga pujian-pujian yang keluar nantinya itu pujian-pujian yang benar-benar real, benar-benar pujian karena kita mengagumi dia itu karena memang dia apa adanya gitu. Iya, karena memang ya Subhanallah, Masya Allah, ciptaan Allah. Jadi ada apa ya Bun, zikir ya Bun ya, semua dari Allah. Nah itu Allah ketika kita melihat kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Jadi hai orang yang beriman, banyak kamu berzikrullah, banyak tadzakkur. Dengan zikir yang banyak, zikir yang mustamir, continue, walaupun sedikit tapi continue. Termasuk dalam memuji orang. Iya Bunda. Gitu. Termasuk orang yang memuji orang, karena pujian itu ketika dilantunkan bukan merupakan bahagian dari zikrullah kepada Allah, penilaiannya adalah penilaian sifatnya duniawi, itu bisa menjadi mencelakakan juga, mencelakakan yang memuji dan mencelakakan yang dipuji. Gitu. Iya. Nah seumpama Bunda kita dapat sebuah pujian, entah itu mungkin pujian anak kita cantik atau pinter gitu biasanya ya kan ya Bun, ke anak-anak, atau kita dapat pujian status ekonomi kita yang sudah membaik, atau kita dapat pujian tentang fisik yang lebih baik gitu. Nah untuk menanggapi supaya itu tidak membuat kita Bunda besar kepala atau ujub gitu atau sombong, itu harusnya seperti apa menanggapi pujian itu? Tadi karena seseorang itu memuji apa yang dipuji, dia meyakini bahwa dirinya adalah makhluk, hakikat keberadaan dirinya di dalam kehidupan dirinya gitu ya, itu sebenarnya adalah sebagai yang diciptakan, yang tidak memiliki satu keistimewaan apapun di hadapan Allah gitu ya. Kecuali walaupun dia sempurna penciptaannya, kecuali memang dia mampu hidup, mampu berjalan, mampu berpikir, mampu beraktivitas dengan ridha Allah, mencari ridha Allah. Maka ketika itu terus ada menggaung di dalam dirinya, menjadi seorang yang bahwa aku adalah makhluk yang diberikan oleh Allah, itu yang diberikan kepadaku itu adalah Dia yang memberikan sesungguhnya. Yang punya itu sebenarnya hakikinya adalah Allah. Aku hanya punya secara tasyri'i itu, aku hanya disuruh usaha, hasil itu adalah Allah. Iya betul. Entah itu ukiran kecantikan, entah harta, entah status sosial, entah gitu anak ya, atau rumah tangga yang berhasil, atau dia punya anak yang tadinya perempuan jadi laki-laki semua, laki-laki atau laki-laki semua tiba-tiba perempuan, kan itu kan begitu dibangga-banggakan. Betul. Buat orang yang memang mengetahui dirinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bagi mengkaji dirinya, siapa dirinya sesungguhnya, dia tidak akan pernah akan terlepas ya apapun yang memang Allah berikan kepadanya. Pujian-pujian kan sesuatu yang enak, sesuatu yang diberikan itu indah. Nah, maka refleksinya aja ketika ada orang yang memuji itu pasti tidak akan keluar dari alhamdulillah. Iya benar. Iya kan? Kan yang paling sederhana itu. Iya, alhamdulillah. Mungkin ada sedikit lah manusiawi lah ketika umpamanya senang gitu. Iya, rasa senang. Orang banyak kagum sama kita, sama apanya lah dan sebagainya, mungkin talentanya atau apanya. Istighfar itu terus ada. Oh, jadi di samping kita bersyukur atas apa yang Allah berikan dengan lafaz hamdalah atau alhamdulillah itu ya Bun ya, selalu dilengkapi dengan istighfar. Jadi ketika alhamdulillahirabbil alamin gitu ya,
Kenapa? Karena sebenarnya kan pada hakikatnya kan kita ini sebenarnya banyak cacatnya. Cuman Allah tutupi cacat kita. Allah tutupi aurat kita. Iya, Bunda. Makanya Rasulullah mengajarkan kan kepada kita begini. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wahai Allah, tutuplah auratku, keburukan-keburukanku. Ya kan? Dan jauhilah aku dengan segala kekhawatiran. Nah, aurat pada hakikatnya orang memuji kita karena Allah tutup jelek-jeleknya kita. Gitu kan? Iya, Karena cenderung manusia itu kan menutupi kejelekan ya. Kejelekan. Kalau orang beriman itu kan malu gitu. Enggak usah kepada ini, kepada manusia, apalagi kepada Allah. Kepada Allah. Sehingga Allahumma astur aurati wa amin rawati itu doa Rasul. Jadi ketika memang Allah tutup, yang ditampilkan oleh Allah adalah kebaikan-kebaikan kita gitu kan, dan orang lain mengapresiasi kebaikan-kebaikan itu, apapun yang kita lakukan, maka dia tidak akan menjadi besar kepala tadi, tidak akan menjadi angkuh, tidak akan menjadi sombong, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain gitu. Jadi ketika memang terbersit saja sedikit kesenangan itu, maka kesenangan itu juga kesenangan naluriah manusia ya, fitrah manusia yang masih sehat. Kita tidak mungkin tidak senang kalau dipuji, sebagaimana kita tidak mungkin tidak kesal juga ketika ada orang yang membenci atau mengomeli kita atau membuli kita. Tetapi perasaan senang dan tidak senang itu adalah semua harus menjadi pandangan Allah, ilmunya Allah itu menjadi pandangan kita dan menjadi sikap kita dan menjadi akhlak kita gitu. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, atau kita subhanallah. Setelah alhamdulillah kita subhanallah, alhamdulillah. Terus rasa senang kita itu begitu ucapannya, langsung mentransenden ya. Al-inabatu ila darul khulud, senang kita supaya bagaimana senang itu bisa menjadi pahala gitu. Benar. Tidak boleh terputus ke situ. Jadi pujian juga bisa berbuah pahala ketika kita menyikapi dengan hal yang tadi Bunda sampaikan. Ya Bun ya. Betul. Jadi istighfar itu harus terus ini, kemudian ketika kelihatannya kita piawai, kita kuat ya di mata mereka, kita bisa menjadi inspirator gitu ya, motivator, apalah tor semua lah gitu ya. Dan ya kita hanya la haula wala quwata illa billah. Ini darimu ya Allah. Jadi kalau umpamanya bilang ya Allah, berikanlah kehidupan ini menjadi kehidupan yang barokah. Ketika Engkau memberikan aku kelebihan apapun gitu ya, maka jadikanlah kelebihan-kelebihan ini adalah semakin aku ini bersyukur padamu, semakin aku ini bisa menikmati atau menjalani hidup ini adalah sesuai dengan ketentuanmu dan mengikuti akhlak Rasulmu. Jadi kenapa orang-orang yang pandai mensyukuri pujian itu, mensyukuri nikmat itu, dia menjadi orang yang lebih hati-hati kan. Karena itu kayak jebakan ya. Benar. Jebakan Batman. Iya. Makanya tadi pujian itu sebenarnya dua arah ya Bun ya. Tinggal bagaimana. Satu sisi menjadi jebakan, satu sisi bisa menjadi mawas diri. Rasulullah itu tawaduknya luar biasa ya. Tapi buat kita hari ini ketika zikrullah kita tidak intens ya, kemudian selalu melihat ke atas melulu gitu ya, jarang ke bawah gitu ya. Tidak pernah melihat bagaimana dulu hidupnya, kacang lupa kulit gitu ya bahasanya. Maka itu akan menjadi angkuh, menjadi sombong, ya, menjadi sesuatu bahwa ini loh dadaku, mana dadamu, enggak begitu. Gitu. Dan itu ketika hal itu seperti itu terjadi, maka menjadi fitnah akhirnya. Pujian itu linaftinahum fi. Ya. Jadi kata Allah, wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan pandanganmu itu kamu tujukan kepada sebahagian zahratal hayatad dunia, sebahagian yang aku berikan bunga-bunga dunia itu kepada mereka. Bunga-bunga dunia kan banyak ya, seperti tadi Kak Zamaya punya anak, punya ini, punya itu tuh namanya bunga-bunga dunia yang berbeda. Linaftinahum fi itu juga bisa menjadi bagian ujian sebenarnya kepada mereka. Iya Bunda. Artinya memang ketika itu pujian datang dengan sebab Allah berikan begitu banyak fasilitas dan kemudahan bunga-bunga dunia, sebenarnya itu linaftinahum fi. Itu ujian yang harus diwaspadai, cobaan yang harus diwaspadai oleh manusia itu, supaya dia tidak menjadi orang yang watakasurun fil amwali wal aulad, watafakhurun
I'lamu annamal hayatud dunya lahu wa la'ibu wa zinah. Ketahuilah bahwa dunia ini adalah tempat main-main, ya, tempat olok-olok, tempat mempertembakkan menampakkan perhiasan atau menampakkan apa yang dia punya yang diberikan oleh Allah. Kan tempatnya gitu ya, pasti tempat dipamerkan gitu. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Apa yang diberikan oleh Allah, baik berupa apapun bentuknya, gitu ya, itu sebenarnya oleh manusia kalau dia terkena fitnah, linaftinahu fi itu ya, tafakhurun bainakum, akan membangga-banggakan, saling membanggakan, saling mengejek atau mengangkuhkan diri. Fakhrun itu angkuh gitu ya. Jadi menjadi angkuh di antara mereka. Wa takatsurun, dan saling menunjukkan sebanyak-banyaknya harta dan anak. Betul. Ditambahkan ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi buat mereka yang tidak menjadikan kewaspadaan apa yang harusnya itu pujian-pujian itu gitu ya, menjadi linatunahu fi, itu akan menjadi manusia-manusia yang hanya tahu bahwa kebahagiaan dunia ini, ya, bahwa kebahagiaan dunia ini adalah hanya yang dia punya, ya. hanya yang dia punya, yang dia bisa pamerkan, yang bisa dia tunjukkan, hedon ya, hedon. Jadi dia punya sesuatu ya, punya tampilan apa dia tampilkan. Hanya sekedar itu. Kata Allah, kamu jangan selalu memberikan pandangan kamu kepada mereka yang punya banyak aku lebihkan. Karena linaftinahu fi, itu ujian buat mereka. Iya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rezeki yang terbaik itu adalah dariku. Ya, dan ketika engkau menyadari bahwa itu adalah rezeki yang terbaik, adalah rezeki yang aku berikan kepadamu, bukan kepada mereka mah untuk mereka, gitu ya. Jadi apa gunanya mereka ketika ini? Mereka akan berbangga-bangga, mereka dipuji umpamanya, kamu begini, wah melayang itu kemana-mana Kak Zoma, terbang itu, perasaannya itu terbang, kayaknya dialah yang paling wah, dialah yang paling viral gitu ya, dialah yang paling padahal kalau konteksnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang tawadhu seperti Rasulullah, itu malah justru itu akan menjadi sesuatu kehati-hatian ya, supaya dia tidak linaftinahum dengan pujian-pujian itu. Hari ini kan begitu bangganya, anak saya di sini, ini di sini, harta saya di sini, 7 turunan tidak habis dan sebagainya. Kan bukan itu. Nah, ini yang memang harus lahir seperti itu, ketika orang yang dipuji ya, orang yang memuji, ketika memang dihadapkan pada persoalan itu, maka zikrullah itu menjadi penting. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu, Bunda. Baik Bunda, karena sudah di jam 10:30 lewat 10 menit, izinkan Zoma menyapa dulu ya Bunda. Ini sudah ada yang bergabung. Yang pertama dari Eis Nur Hasanah, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Rotan hadir menyimak. Kemudian juga ada Sahifah Ipa Lumajang menyimak, alhamdulillah. Kemudian juga ada Isabena Mariana, alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu Bunda. Kemudian juga ada Azril Narendra, anak Kuatman, assalamualaikum, majelis taklim ngapak berakhlak menyapa. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian juga Nur Tahira Ira, Umu Azmi, alhamdulillah ikut menyimak dari SDN Marunda. Dan selanjutnya ada Rika Novitasari, Rorotan ikut menyimak juga. Ada Fauzan Ramadan, alhamdulillah Pandu Kopi menyimak. Ada Tuti Alawiyah, Kang Perabot menyimak. Kemudian juga ada Mas Kriskat, Masya Allah selalu hadir dan menyimak. Ada juga Ustadz, ingat ya namanya Instagramnya biar ingat terus ya, Instagram, Facebook, barakallahu fikum, amin. Nah ini Bunda, kita sambil sapa ya Bunda. Ada satu pertanyaan lagi nih Bunda, satu pertanyaan pengawal pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, bolehkah kita memuji
yang secara berlebihan dalam arti begini Bun, khawatir kita terhindar dari yang namanya ain. Kita memuji atau kita mendapat pujian, adakah doa khusus Bunda ketika kita mendapatkan pujian atau ketika kita akan memuji? Iya. Iya, memang doa ini ya Bun ya, misalkan kayak kita punya suami yang soleh, berdoa bersyukur kepada Allah bagaimana supaya ya itu tadi mungkin ya Bunda khawatir. Tapi Zuma juga penasaran sih Bun, tadi sempat nanya juga sama Bunda sebelum siaran ya Bun ya, ada korelasi nggak sih Bun pujian sama ain ini gitu? Iya, ain itu kan kata Rasulullah, ain itu adalah pandangan orang yang terlalu kagum, terlalu mengidolakan, baik kecantikannya, baik apa aja yang ada pada dirinya, ya, dan atau ain yang terlalu membenci. Oh, terlalu kagum dan terlalu membenci, sehingga ada hasad dengki. Dia pandangannya akan membuat orang yang dilihat itu akan bisa pingsan ya, bisa juga dia kerasukan gitu dan sebagainya gitu ya. Itu bisa berpengaruh seperti itu. Maka memang kita kalau bilang kerasukan, satu contoh umpamanya nih, ketika umpamanya seseorang yang terlalu viral, begitu banyak penggemarnya ya, kemudian dia mengeluk-elukkan seolah-olah dia pokoknya idola lah gitu ya. Itu kan akan membuat melenakan dia, melenakan yang diviralkan, yang diidolakan, ya kan? Nah itu terjadi menjadi dengan apa tadi katanya, yang dipuji dengan segala kecintaan, dengan sana itu kan membuat dia menjadi lupa. Oh, kerasukan dalam arti, bisa kerasukan dalam arti dia lupa terhadap dirinya kepada Allah, ya kan, sehingga dia benar-benar eksis dirinya itu, menikmati banget eksis dirinya itu di hadapan manusia, tapi dia tidak menyadari bahwa eksis dia di hadapan Allah itu kurang. Karena makanya ketika itu banyak orang kan yang kadang-kadang lupa daratan gitu ya. Lupa lautan ya. Lupa daratan, kacang lupa kulitnya, lupa gitu. Daratan, lupa gitu daratan ya, gitu ya. Dia terprosok, terjebak gitu ya dengan situasi yang sebenarnya itu mengenakan. Gitu. Itu sampai mungkin kepada kesurupan tersihir sesungguhnya ya, ketika membenci gitu dan melihat dengan kebencian dan dengan hasad itu, maka dalam kondisi lalai yang dilihat gitu, dalam kondisi dia tidak berzikrullah yang dilihat, maka itu akan menjadi sakit bagi dia. Sampai kemudian kan kalau ini coba ambil wudhu gitu kan, coba minta air wudhunya untuk kesembuhan dari orang yang menatapnya gitu, ada seperti itu. Nah, bagaimana seharusnya ini gitu kan? Karena memang ketika dia viral, ketika dia dipuji atau ketika dia dihasad dengkikan, itu kan semua karena izin Allah ya, karena izin dan takdir Allah gitu. Maka buat kita yang memuji pun juga tadi harus memuji karena Allah. Harus memuji karena Allah, menerima pujian juga karena Allah. Yang menerima juga jangan sampai lalai, jangan sampai lupa diri gitu, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya hari ini enak ataupun tidak itu adalah karena memang ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Segala sesuatu yang terjadi baik enak mau tenar dan sebagainya dan tidak enak itu semua dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu yang terlepas yang tidak dalam kendali Allah, kudratnya Allah. Nah, maka ain dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang berbahaya bagi yang muji, karena dia memujinya tidak real gitu ya. Nah, tidak berdasarkan kepada bagaimana dia, apa yang dipuji apa. Betul. Nah, kadang-kadang kalau muji seseorang idola kan yang dilihat tuh viralnya, dilihat itu cantiknya, dilihat itu kan bukan itu. Nah, lalu kemudian yang dipuji itu kembalikan kepada Allah. Iya benar. Makanya kan kalau kita bilang, subhanallah, cantik sekali dia. Masya Allah, harus ada itu. Harus ada. Ya Allah, la haula wala quwwata, harus ada itu. Kita juga sama, alhamdulillah wa syukurillah. Atau bahasa doanya
kalau bercermin ya, kalau Iya. bercermin Nah, kan iya, iya, Allahumma benar. kama hassanta khalqi fahassin Hasan khuluqi. khuluqi. Bisa itu, katakan kan orang mencerminkan kita orang iya. viral tuh. Mm-mm. Nah, tidak harus pada waktu kita bercermin saja. Jadi Iya, ketika ngelihat orang kecantikan kita, kebesaran nama kita, di mana-mana kita diperlukan dan sebagainya, kita tidak perlu harus alhamdulillah, udah alhamdulillah. Tapi nggak perlu harus nggak perlu, dalam hati aja. Oh iya. Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Alhamdulillah ya Allah. Berikanlah apa yang Engkau berikan ini menjadi barokah bagi kehidupan kami, aku nanti di yaumil qiyamah. Nah, insya Allah kalau itu nggak ada efek mudaratnya. Apalagi yang senang, apalagi yang dicaci, yang dimaki karena hasad dan dengki gitu ya, nggak akan pernah ada efek. Iya. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa dia tawaddu, dia menilai, dia memuji, atau dia dipuji, dia viral dan sebagainya. Dirinya adalah makhluk Allah. Iya, Bun. Yang dhaif, yang tawaddu, yang yang lemah, yang semuanya itu diberikan itu oleh Allah. Iya. Gitu ya. Tidak ada keluar dari situ. Maka apapun yang kita lihat, tempat yang baru dan sebagainya kan, serem banget ya kita. Enggak yang hanya bilang serem banget ya gitu kan. Iya. Masya Allah, Assalamualaikum gitu kan. Iya, Terus iya, baca a'udzu bikalimatillah tamma. Ada min gitu syarri ma akhlaknya. khalaq. Iya, dia mungkin ada kan yang serem dengan yang serem-serem ada ya. Iya. Senang Jadi, gitu ya, tantangan. Tadi yang Bunda katakan ya Bun ya, berupa verbal Iya. maupun non verbal. Non-verbal, gitu. betul. Jadi ada Betul. ketika seseorang apanya kita muji Rasulullah sering memuji anaknya ya kan, sering memuji istrinya. Yang Rasulullah puji memang real, Iya. ya, memang harus dipuji gitu ya. Iya. Ya, bukan sesuatu yang Iya. ada. Saya memuji dia karena dari pujian itu dia buat supaya viral dan itu menghasilkan gitu. Iya. Menghasilkan Seringkali kan? kita lihat mungkin di sosial media ya Bun, yang dekat dengan kita saat ini gitu. Kadang kan ada suami yang ngeposting memuji istrinya di sosial media gitu, ternyata di belakang hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Artinya memang yang Bunda ajarkan mitra kepada kita bahwa bukan tidak boleh ya Bun ya memuji. Betul. Tapi memuji kalau kita berdua secara real gitu kan ya Bun ya, dengan pasangan akan lebih romantis begitu ya Bun. Ada jadi memuji yang memang lahir dari sebuah pujian karena memang itulah yang keluar dari pujian itu karena ada penilaian, ada sesuatu yang memang patut untuk dipuji karena Allah. Memang kita harus punya privasi itu, ya. Baik kita secara pribadi maupun secara suami istri harus punya privasi bahwa apa sih yang diinginkan dari viralnya umpamanya ya. Iya. Kalaupun memang kita harus viral kayak seperti ini gitu kan, ditonton dengan saudara-saudara kita, itu juga harus posisi bahwa kita ini melakukan ini untuk apa? Iya betul. Itu sebenarnya. Apa hanya ingin viralnya? Iya. Apa ingin melihat bahwa begitu hebatnya? Kan enggak. Kan kita ingin bahwa apapun yang kita lakukan hari ini bukan viral di bumi. Kita ingin bukan hanya viral di bumi, tapi kita ingin lebih utama bagaimana kita viral di langit. Betul. Wa dzakarallahu fi man indah gitu. Allah malaikat sering melaporkan kita. Karena yang dicatat oleh malaikat yang baik tandanya bahwa baik ya. Kemudian dilaporkan di hadapan Allah sehingga nama kita itu menjadi viral gitu loh. Nah, ketika memang viral itu menjadi tujuan kita di dunia. Sampai kemudian kita terkagum-kagum ya dengan pasangan-pasangan dan sebagainya gitu ya dan sebagainya. Satu sisi boleh-boleh saja sih sebenarnya. Cuman kan tidak mungkin semua harus diviralkan. Betul, tidak mungkin semua dipublish. Iya, tidak mungkin harus dipublish. Ada sesuatu yang memang harus kita pendam sendiri, kesenangan itu, kedamaian itu, gitu kan. Tidak lalu bahwa kemudian kita tidak dipublish lalu kita kayaknya kita yang paling enggak juga. Yang namanya memuji pasangan ya, menyayangi pasangan itu sangat pribadi sebenarnya kan. Sangat privasi sebenarnya ya, tidak harus ditampilkan dengan cipika-cipiki dan sebagainya di depan umum, apalagi tempat tidur ya. Betul, karena kita hidup di dunia nyata ya Bun, bukan di dunia maya. Betul, kita hidup akhirnya kan kalau orang yang dengan viral itu, dengan punya talenta itu, dengan punya segalanya, tanpa ada kekuatan
kalbu kita, keimanan kita kepada Allah tidak beriringan dibangun, ya, sebagai sebuah agenda fondasi hidup dia, itu akan buyar semua. Ketika umpamanya suatu hari dia tidak lagi diperlukan orang, tidak lagi laku, ya kan? Suatu hari umpamanya dia sakit, kan orang pernah tua, makan tua kan? Dia tidak bisa melakukan aktivitas berjalan kemana sesuai dengan orang lain perlu sama kita. Kita hanya berbaring di tempat tidur. Lama-lama nama kita semakin tenggelam, semakin tenggelam, semakin tenggelam. Kalau dia tidak memiliki jati diri, dia tidak mengerti siapa dirinya di hadapan Allah, dia akan merasa apa? Hidup putus asa. Buat apa saya hidup? Buat apa? Iya. Buat apa saya hidup? Hari ini tidak orang yang datang, tidak. Kalau dulu mas semua orang ada apa tuh mapakin gitu ya, merluin gitu. Kalau sekarang tuh orang datang satu-satu, lama-lama tidak ada sama sekali orang datang karena saya sakit. Kenapa dia sampai seperti itu? Bahkan mungkin ada yang sampai mencoba untuk bunuh diri ya. Ada yang sampai apatis dengan dirinya sampai dia stres dan sebagainya. Karena memang apa? Viralnya dia atau pujian-pujian yang dia terima, yang dia dapatkan itu adalah dia tidak mengembangkan, tidak membangun keyakinan dirinya di hadapan Allah. Padahal sejatinya kan bukan viral dan tidak viral di muka bumi ini. Bukan punya sesuatu dan tidak punya sesuatu di muka bumi ini yang membuat kita menjadi bahagia, ya kan? Tetapi adalah bagaimana sebenarnya pandangan Allah kepada kita, pandangan Allah dan Rasulnya pada kita. Kalau kita mampu, dalam bahasa Dzikrullah ada satu umi muda yang mengatakan bahwa bagaimana kita menjadi orang-orang yang supaya terus berdzikrullah kepada Allah dalam kondisi apapun. Jadi jangan sering berbicara, gitu ya. Jangan berbicara dan berucap, atau boleh dibilang jangan bertindak laku atau tidak, atau jangan beraktivitas atau tidak, yang selalu sesuai dengan suka dan tidak suka kita, mitra. Ya kan? Jadi jangan selalu apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan itu sesuatu yang memang kita sukai, dislike kita. Itu akan kecewa pada akhirnya gitu. Tapi harus naik ke atas gitu kan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berucap, bagaimana kita mengembalikan pujian orang, ya kan? Bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita memancangkan cara pandang kita di dunia ini supaya menjadi agenda hidup yang mardhatillah. Semua adalah harus sesuai dengan suka dan tidak sukanya Allah dan Rasulnya, like dan dislike-nya Allah dan Rasulnya. Nah itu harus disadarkan gitu. Soal nanti apakah pujian itu memang pantas Allah berikan melalui hati-hati orang gitu ya, itu kan bonus saja sebenarnya. Kalaupun tidak dipuji juga kan nggak apa-apa. Yang penting kita yakin bahwa kita melakukan sesuatu adalah Allah suka, Rasulnya suka, ya. Dan kemudian dan apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul itu kita tidak kerjakan. Nah dzikrullah yang paling kelihatan nyata itu harus seperti itu. Iya, siap Bunda. Nah makanya pujian atau cacian bagi orang-orang yang memiliki sikap dzikrullah yang tinggi ya, kekuatan iman yang kuat di hadapan Allah gitu, membangun visi dan misi hidup dengan selalu ingin beribadah kepada Allah, itu tidak menjadi fitnah, bahkan akan selalu menjadi mensupport ya, bagian support dari kehidupan kita insya Allah. Siap Bunda. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya? Boleh. Alhamdulillah sudah terjawab. Ini sebelum kita ke pertanyaan, ada yang sudah bergabung, Ani Sumariastuti. Assalamualaikum, Bekasi menyimak Bunda. Waalaikumsalam. Ada juga Mun kan, Assalamualaikum, salam dari Turki. Wah, jauh ya. Merhaba. Kalau bahasa Turkinya merhaba. Kalau sekarang jam berapa? I Gunler ya kalau nggak salah ya. Kalau pagi hayırlı sabahlar. Salam ta'aruf dari kami ya. Iya, salam ta'aruf dari kami. Memnun oldum, senang berkenalan denganmu. Subhanallah. Bunda, selanjutnya Bun kita bergabung dengan Sahifa Ipa. Ada Vera Fauzia juga alhamdulillah bergabung. Selanjutnya ada Sahifa Ipa, tanya Bunda, apa obat penyakit ujub atau bangga terhadap
diri sendiri. Bagaimana Bun para wanita dapat berjihad dalam keluarga? Jadi ada 2 pertanyaan ya Bun ya. Pertama, obat penyakit ujub atau bangga terhadap diri sendiri, dan yang kedua, bagaimana para wanita dapat berjihad dalam keluarga? Sebenarnya mencintai diri, menyayangi diri, percaya terhadap diri itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi sebenarnya Kak Zoma ya. Cuman ketika itu sudah masuk kepada ujub, kepada riya, kepada sum'ah gitu ya, maka ini menjadi sesuatu yang berbahaya gitu ya. Nah, Rasulullah, satu contoh nih Rasulullah ya. Rasulullah ini pernah bersabda, ini tentang haji ya. Anas bin Malik tuh bercerita, hajja Rasulullah ala rajulin rathin wa alaihi qati'atun la tusawi arba'ata darahim. Faqal, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Sewaktu Rasulullah naik haji, kata Anas bin Malik ya, beliau duduk di atas pelana unta yang telah usang dan memakai selimut yang harganya murah, tidak sampai 4 dirham. Waktu itu beliau membaca, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Yang diucapkan beliau, ya Allah, jadikanlah haji ini adalah haji yang tidak ada riaknya dan tidak ada sum'ah. Sum'ah itu senang dipuji. Senang dipuji. Riya itu senang dilihat oleh orang lain bahwa kita ini yang kalau di zaman sekarang kan dulu orang haji itu orang luar biasa ya. Senang dipuji. Kalau dikatakan tidak dengan haji, dia tidak negor, tidak menjawab kalau dia sebut hajinya. Senang gitu dipuji orang dengan kehajiannya. Di zaman Rasul seperti itu. Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Artinya apa? Kita lihat ini hubungannya, bahwa setiap apapun yang Allah takdirkan kepada kita pasti akan menumbuhkan riya, sum'ah, apalagi yang ujub, gitu loh. Ini kan haji bagian dari sebuah kemampuan ya. Apalagi ketika kita punya wajah cantik, muda, kemudian putih, atau mungkin coklat, ada coklat tapi coklat cakep gitu ya, tinggi, semampai dan sebagainya. Maka ini harus kita kembalikan siapa diri kita sebenarnya, ya kan? Siapa kita sekarang? Kalau kita bangga dengan diri kita, ya, kita percaya diri, kita menerima, lalu kemudian diwujudkan dengan kerendahan dan ketawaduan dirinya, ya, sehingga dia tetap menyadari bahwa saya ini adalah makhluk. Ini kan fisik sebenarnya. Kalau jasad ini, mitra, sebenarnya jasad ini adalah tumbuh atau besar atau terpelihara karena apa yang kita makan. Selain memang itu adalah ciptaan Allah ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kita diciptakan secara fisik, dan fisik itu sumbernya dari tanah. Ya, kita bangun, kita rawat dan sebagainya. Harus kita yakinkan pada diri kita bahwa suatu hari badan kita yang kita banggakan, cantikan kita yang kita yang kita viralkan, yang kita ujubkan ya. Ujub itu apa ya namanya? Ujub tuh Kita bangga. Lebih dikagumi melebihi dari yang sesungguhnya. Itu takjub ya, ujub itu. Sombong, tumbuh sombong gitu. Seolah-olah orang lain itu semua jelek gitu kan. Dia aja yang cakep gitu kan. Nah, ini sadar bahwa suatu hari kita itu, apa kecantikan kita hari ini yang muda itu akan pudar. Iya Bunda. Ya kan? Begitu banyak coba kita lihat yang viral di film lah ya. Film Mario apa dulu, Sophia Loren umpamanya ya, zaman-zamannya Bunda tuh. Apalagi yang cantik lagi tuh. Mungkin dulu Walia Monroe ya. Rosalinda gitu. Telenovela. Paling nggak kenal lah mereka karena Indonesia kita tuh kan orang-orang yang kelihatan cantik luar biasa ya. Iya. Coba seiring waktu lihat Rosalinda hari ini. Iya Bun. Ya kan? Atau Sophia Loren hari ini.
sama sih keriput juga ya, Bun, ya. Iya. Tidak ada yang kalau kita memahami makna sejatinya kehidupan bahwa kita ini adalah makhluk, proses perjalanan diri kita juga akan menua dan akan kembali kepada tanah. Jadi apa yang kita kagumi hari ini itu sampai kita ujub, kita sombong, kita melupakan siapa yang menciptakan diri kita. Itu akan membuat bahwa kita akan kembali ke tanah. Yang hasil atau keujuban kita, keangkuhan kita, kesombongan kita ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wala tus'alunna, dan nanti kamu akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa? Anin na'im, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan, berupa kecantikan, berupa kekayaan, berupa anak yang begini dan sebagainya. Itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Bagaimana kita pertanggungjawabannya? Bagaimana seharusnya ketika kita punya kecantikan, punya apa namanya ya, dalam sisi fisik, punya kelebihan dan sebagainya, bisakah ini dimanfaatkan untuk semakin bersyukur kepada Allah, semakin memberikan nilai tambah bahwa kita adalah menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah? Itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Atau summa radadnahu asfala safilin. Badan kita akan kembali ke tanah, kan gitu. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang hidupnya itu tahu diri, beriman, bertakwa kepada Allah, hatinya itu diisi dengan keimanan, ketakwaan. Jadi kita tidak menjadi orang yang ketika tidak punya apa-apa menjadi orang putus asa, ketika diberi semuanya tidak juga sombong, tidak juga ujub. Kenapa? Karena pada akhirnya itu semua akan kembali kepada Allah dan akan dimintakan pertanggungjawaban ya, di hadapan Allah terhadap apapun yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini kan perlu hati itu perlu selalu diisi dengan dinul qayyim sebenarnya, mitra. Dengan ilmunya Allah, dengan din agama yang luas dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak dengan apa yang kita banggakan, yang kita viralkan atau yang kita ujubkan dalam kehidupan kita. Kalau orang ujub itu kan senang, pasti dia ria. Gitu Kak Zoma. Itu udah apa? Kakak beradik itu. Oh, jadi ujub dan ujub itu adalah pasti di dalam orangnya senang dipuji. Senang dipuji. Orang ujub itu pasti senang dipuji. Coba bilang, kamu kenapa 7 jerawat? Wah, jadi sumber malapetaka itu jerawat kamu ini. Tapi sedang dipuji dia. Walaupun orangnya begini dipuji, senang aja dia. Ada orangnya ria. Jadi memamerkan gitu. Orang yang selalu ingin tampil beda di hadapan manusia. Dilihat oleh manusia tampil beda. Gitu loh. Dan ini nggak nyampe, ini hijab ya. Hijab hati orang-orang menuju kepada Allah ketika dia merasa dirinya mencintai hedons ya, mencintai dirinya melebihi dan senang dilihat dan senang dipuji, maka dia adalah menjadi hijab yang membuat dia semakin jauh dari Allah dan semakin tidak mampu untuk mensyukuri nikmat itu. Naudzubillah min dzalik ya, seperti itu. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan pada kita semua cantik kok. Iya. Ya, mau hidungnya pesek, mau warnanya hitam atau putih, mancung dan sebagainya. Semua itu pasti sudah sesuai dengan anunya, dengan takarannya, sesuai dengan ukirannya. Semua cakep. Tidak ada manusia itu yang tidak cantik. Setuju Bunda. Gitu ya. Siap Bunda. Dan ini berkaitan Bun dengan pertanyaan kedua yang mungkin ini juga kita bisa sharingkan juga dengan mitra JC ya Bunda, bagaimana berjihad dalam rumah tangga, dalam keluarga. Iya. Rasulullah itu pernah ditanya. Ada sahabat Ansar yang datang kepada Rasulullah. Duta lah, beberapa duta yang bilang, ya Rasulullah, aku ini aku melihat suami-suami kita itu berdakwah denganmu, mengantarkan jenazah laki-laki gitu kan ya, berperang juga dengan mereka laki-laki. Ketika datang berperang menang mulia, kalau umpamanya dia tiba-tiba meninggal syahid surga. Kami ini di rumah gitu kan, gitu kan, yang ibu-ibunya, perempuannya, kami itu di rumah hanya masak, nungguin anak ya kan, kemudian hamil, membesarkan anak terus seperti itu menyusui.
apakah itu sama pahalanya gitu ya? Iya, Bunda. Sesuai nggak surga itu diberikan kepada kami pantas dengan aktivitas kami di rumah? Iya. Rasulullah mengatakan, wahai duta wanita, pulanglah kalian, katakan kepada teman-temanmu di sana bahwa jihadukunna fi baitukunna. Jihadmu, amal solehmu maksudnya ya, jihadmu itu adalah di rumah. Di rumah. Ketika memang harus di rumah ya, ketika ada di rumah maka jihadmu itu harus menjadi besar gitu di dalam rumahmu. Layanilah suamimu. Layanilah suamimu karena ridho Allah itu adalah ridho suami itu adalah ridho Allah. Murkanya suami adalah murkanya Allah. Jadi seorang istri itu yang tadinya tidak punya suami, ridho orang tua menjadi ridho Allah. Murka orang tua, murka Allah. Nah, ketika dia menikah, maka ridhonya suami adalah ridho Allah. Murkanya suami adalah murka Allah. Layani mereka supaya mereka itu ridho kepadamu. Siap, Bunda. Tapi kata Rasulullah, pelayananmu itu adalah surgamu. Tetapi sedikit sekali kamu bisa melayani suamimu. Iya. Luar biasa ya artinya. Jadi nih, bagaimana cara berjihad dalam rumah tangga. Jadi sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga itu ketika niatnya adalah untuk membangun keluarga, mendidik anak-anak mengenal Allah, ya kan? Membangun hubungan suami istri sehingga istri dan suaminya istiqomah sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai suami. Antara rumah tangga, anak, orang tua ke anak, suami istri adalah menjadi bahagian yang sangat terpenting ya, yang sangat dekat dengan pelaksanaan. Di dalamnya adalah ada hak dan kewajiban, ya. Ada hak dan kewajiban, ada hal-hal yang harus ditunaikan. Hak kita adalah kewajibannya suami, hak suami adalah kewajiban kita. Pergaulan dalam pergaulan yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan terhadap istri-istrinya dan istrinya kepada suaminya dan sebagainya. Maka itu semua adalah bagian dari jihad. Satu. Siap. Yang kedua, bagaimana rumah tangga itu dibangun dengan koridor syariah, ya. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Rumah-rumah yang di dalamnya itu adalah ibadahnya itu jalan, ya kan. Ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, apalagi kasih sayang antara suami istri, selalu kasih sayang untuk mencari ridha Allah, membangun hubungan seorang tua mendidik anak-anaknya adalah dengan obsesi bahwa supaya jadi anak yang soleh. Semua dibangun dalam rangka fi buyutin adzinallah an turfa'a, meninggikan asma Allah, meninggikan syariat gitu ya. Orientasinya dalam rumah tangga adalah orientasi untuk mengambil separuh dari istiqmalu nisfuddin gitu loh. Maka itu insya Allah bagian dari jihad. Satu sisi lagi di situ bahwa wanita selain itu kan juga ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal Kak Soma. Dapur, kasur, sumur, jemur. Di samping kegiatan aktivitas seperti kita ya. Ketika kita di rumah harus memasak, ya enggak? Ketika harus mencuci, itu kan ketika harus mengepel, apalagi ketika harus menyiapkan semua dan sebagainya, itu juga ketika dilakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh khidmat, pelayanan yang luar biasa tanpa batas kepada Allah. Jadi khidmatnya itu bukan kepada suami, itu adalah pelayanan karena perintah Allah. Gitu loh. Ini kadang-kadang kan ada ya suami yang istri yang saya berkhidmat setia, pokoknya satu macam aja, nggak bermacam-macam. Kenapa? Supaya dia setia sama saya sampai mati. Padahal tidak ada orang yang bisa mengikat kesetiaan seseorang kepada orang lain kecuali ikatan hatinya itu Allah yang buat dia setia. Makanya kita dekat dengan Allah. Khidmat kita sebagai seorang istri adalah bagaimana kita mampu menghidmatkan diri kita dengan wasilah rumah tangga, peran, fungsi dan tugasnya, statusnya itu sebagai bentuk wasilah bahwa kita ini menjalankan perintah Allah.
Sama seperti seorang suami kan. Seorang suami itu kan tugasnya mencari nafkah. Itu bukan maunya istri. Mencari nafkah itu adalah perintah Allah. Sehingga ketika dia mencari nafkah, jungkir balik, mau sedikit mau banyak dia dapat gitu ya. Seorang suami itu tetap mendapatkan pahala luar biasa. Dia melakukan cari nafkah itu bukan karena hanya saya sayang sama istri, tapi karena itu adalah perintah Allah. Nah, kalau semua mengerucutnya kepada Allah, maka sekecil apapun yang kita kerjakan di rumah, maka itu bernilai jihad. Jihadukunna fi baitikunna. Wah, itu mah sesuatu rutin yang sangat capek. Iya, namanya pelayanan itu, mitra, tantangannya banyak. Memang sih melayani suami supaya ridho itu surga. Surga. Tapi di situ harus ada sabar, ya enggak? Harus ada ikhlas. Harus ada tawakal. Harus ada tawadhu di hadapan Allah ya, melakukan sesuatu. Karena apa? Karena suami kita kan tidak selalu seperti apa yang selalu kita inginkan. Kita ingin suami yang kaya, ternyata kan tidak kaya umpamanya. Kita ingin suami yang begini kan tidak. Gitu. Tapi sehingga kita perlu menjalani kehidupan berumah tangga, mempertahankan rumah tangga itu bukan hanya sekedar suami saya itu sesuai dengan keinginan saya, tapi bagaimana kita menerima real kehidupan kita yang hari ini sedang kita jalani dengan pasangan dan anak-anak kita dengan penuh qanaah. Itu sebenarnya. Jadi lakukan dengan zikrullah. Jadi gini tadi ya, berucap, berkata, berkarya bukan sesuai dengan like dislike kita, suka dan tidak suka kita, tendensius kita ya, tetapi melakukan peran kita, ucapan kita, akhlak kita sesuai dengan Allah suka dan tidak suka dengan itu. Jadi kalau udah pandangannya itu Allah, sukanya Allah, senangnya Allah, contohnya kepada Rasulullah, maka insya Allah semua akan bernilai itu ibadah dan jihad di dalam rumah tangga kita. Dan itu dilakukan sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Allah menjemput kita. Baik Bunda, selanjutnya alhamdulillah telah kita dengarkan jawabannya Mitra JC. Selanjutnya ada dari cucu Ruqayyah Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi satu pertanyaan penutup ya Bunda pada Teladan Muslimah hari ini. Bunda mau bertanya arti sedekah tangan kanan yang bahkan tangan kiri kita tidak boleh tahu. Ini maknanya seperti apa Bunda? Kalau dimaknai zahiri ya tangan kita di belakang gitu, yang kiri ya. Makna zahiri tangan kanan. Kan ada kadang-kadang yang orang suka tangan kanannya gitu ya, zahirinya sebenarnya. Makna simbolis atau maknawinya, kalau bersedekah itu tidak boleh punya niat untuk supaya diketahui orang. Nggak boleh niat, bukan persoalan nggak boleh ketahuan orang. Pasti ketahuan lah, ya. Kalau kita berbagi kepada orang pasti cerita dia. Tapi tidak boleh ada niat untuk bersedekah itu untuk supaya orang lain tahu bahwa saya dermawan, bukan. Itu lagi-lagi nanti lebih ketulusannya itu riaknya jadi riak dan sum'ah, bukan ketulusannya mukhlisina lahuddin menentukan ketaatan, membersihkan ketaatan hanya kepada Allah. Tapi kalau riya dan sum'ah itu kan jadi dia ingin melihat bagaimana orang lain bisa memuji dia supaya dia dianggap dermawan. Rasulullah Allah nggak suka itu, ya, karena memang melakukan sesuatu ria'an nas untuk supaya dilihat oleh manusia. Nah, jadi kita dalam hati itu kita ingin menyepikan itu namanya apa ya? Ingin tidak mencampurkan ketaatan kita secara ikhlas, secara tulus, qul huwallahu ahad itu segala sesuatu yang kita kerjakan termasuk sedekah hanya kepada Allah. Kita tidak campurkan dengan tendensi-tendensi lain selain hanya untuk mencari ridha Allah. Itu lebih kepada maknawi ya. Bukan berarti zahir itu sini nih cepetan di pojok-pojok gitu ya. Ini bukan hanya itu mah bahagian dari cara ya. Tetapi pada hakikatnya adalah kenapa ria'an nas itu adalah tidak disukai. Habita a'maluhum menjadi batal
nilai pahalanya di sisi Allah kan sama itu. Karena niatnya itu bercampur. Orientasinya dia melakukan sesuatu adalah orientasi yang bukan lillahi ta'ala. Gitu loh. Ya, bukan hanya lillahi ta'ala, tapi ada tendensi-tendensi lain. Nah, ini makanya kita hal-hal yang sifatnya basir, sifatnya qalbu, jiwa gitu ya. Ini benar-benar yang paling tahu tentang bagaimana kondisi kita itu. Kalau kita punya ilmu, punya iman, insya Allah kita. Dan yang paling tahu lagi kita adalah Allah. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, maka pastikan dulu gitu loh. Pastikan dulu ya. Pastikan dulu bahwa bismillah kita itu terus hidup di dalam pikiran kita dalam melangkah. Gitu ya. Harus pastikan, artinya niatnya itu harus pastikan. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Betul. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian serugi-rugi orang yang beramal, alladzina sa'yahum fil hayatid dunya, yang dia itu banyak melakukan aktivitas, melakukan kebaikan di dalam kehidupan dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ya, dan dia menyangka bahwa dia itu sudah melakukan kebaikan di sisi Allah. Iya, Bunda. Apa itu? Yaitu ketika dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Dia melakukan sesuatu ada tendensi selain Allah. Nah, itu disebut dengan lebih maknawi itu ambil apa nama tadi? Memberi tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Iya, artinya kan ini kan satu tubuh ya, tapi tidak boleh tahu, padahal tetap tahu gitu loh. Artinya menyepikan segala kepentingan like dislike kita, suka dan tidak suka kita itu disepikan untuk melakukan seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, sehingga kita tidak habita amaluhum, tidak sia-sia. Termasuk wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu ketika dia tidak menomorsatukan atau tidak menjadikan satu-satunya di dalam hati kita ketika kita beraktivitas, ketika kita beramal baik adalah untuk mencari ridha Allah. Maka ketika bagaimana ya supaya terus jalan gitu ya, hal-hal yang seperti itu mulai awal dengan bismillah, dengan nawaitu yang baik, di tengah perjalanan terus dijaga hati kita dengan banyak istighfar ya. Karena memang hati itu bolak-balik kata Allah ya. Dan iman itu yazid au yanqus, buat orang biasa gitu kan, kadang turun, kadang naik. Kadang-kadang kita mau berbagi, melakukan sesuatu saya nggak suka lah ngapain gitu kan. Padahal di situ adalah memang ada kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi karena campur tangan atau bercampurnya antara suka dan tidak suka tendensi dunia kita gitu, maka itu akan menjadi tidak bernilai di hadapan Allah. Maka banyak istighfar. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu antal muqaddim wa antal muakhir. Itu seperti itu ya. Istighfar yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah, atau sayyidul istighfar. Atau istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak itu. Sampai 70-100 kali gitu ya. Perbanyak. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya amaliyah-amaliyah kita itu terjaga kemurniannya, terjaga mukhlishina lahuddin, sehingga kita menegakkan dinul qayyim ini dalam diri kita ini benar-benar karena Allah dan mencari ridha Allah. Jadi orang-orang model begini kan dapat pujian, nggak dapat pujian sama aja kan semua. Karena memang penilaiannya adalah ingin dinilai oleh Allah. Seperti itu. Nah, sebenarnya bukan hanya di sedekah. Dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dalam rumah kita juga seperti itu sebenarnya. Apalagi di rumah itu nggak ada orang yang muji. Siapa yang muji kita? Iya kan?
suami kita nggak ada, jaranglah suami yang memuji, ih kamu bagus banget, ngepel melulu dan sebagainya gitu kan. Atau apa, dapur kasur sumur kita nggak ada orang yang memuji. Ya kan, malah yang ada anak-anak, cucu-cucu pada berantakin gitu kan. Iya Bunda. Terus suami kadang-kadang dalam rumah tangga kita, kita yang beresin, dia yang naruhnya sembarangan. Nah itu kan jadi ajang obrolan yang kadang-kadang bisa memicu marah ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu kan hal-hal yang harus disepikan, bahwa oh iya di rumah itu tetap mungkin kita ngasih tahu gitu, ini di sini, tapi kadang-kadang kan tidak selamanya begitu. Makanya dalam rumah itu pelayanan itu menjadi sesuatu yang harus menyepikan semua tendensi kita dan bertulus karena Allah itu butuh perjuangan kan. Makanya dia bilang jihad ya. Termasuk memberi sedekah, bersedekah dengan tangan kiri tidak itu juga jihad luar biasa. Jihadun nafsi, untuk bagaimana membersihkan nafs kita dari segala segala keinginan-keinginan, segala pujian, segala apresiasi dari orang lain, itu perkara luar biasa. Kecuali memang kita itu dekat dengan Allah dan Allah menolong kita. In tansurullah yansurukum. Ketika kita menolong agama Allah, menolong amal-amal kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan menolong pelan-pelan menolong kita. Nah, ini pekerjaan yang tidak pernah selesai sebenarnya. Yang satu contoh juga ketika tadi kasus tentang haji saja Mitra. Rasulullah itu berdoa, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fiha wala sum'ah. Ini juga bukan hanya pada haji saja. Pada seluruh aktivitas kehidupan kita, itu semua harus dihilangkan yang namanya sum'ah, riya, apalagi yang ujub. Ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa membeli pintu kunci surga bagi orang yang seperti itu. Walaupun dia ahli ibadah, umpamanya menurut manusia ahli ibadah dan sebagainya, tapi kalau hatinya tidak disepikan, tidak disembunyikan gitu ya, dari dari sifat-sifat riya, sum'ah dan ujub, maka itu akan menjadi sesuatu yang khusrin, yang yang rugi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Baik Bunda, karena sudah hampir di jam 11:30 dan tadi sudah menjadi pertanyaan penutup ya Bun ya. Dalam Sinetron Muslimah kali ini, Bunda Fathia boleh memberikan nasihat dan sekaligus closing statement untuk Mitra. Iya, Mitra JIC rahimakumullah. Memuji, menghargai sebuah pekerjaan, ya kan? Mengapresiasi dari sebuah sesuatu yang pernah yang berhasil dilakukan oleh orang-orang yang terdekat kita, oleh bawahan kita, ya kan, dan seterusnya, atau oleh anak-anak kita, suami istri kita, itu adalah sesuatu yang biasa. Rasulullah pernah lakukan itu. Maka kita ingin memuji itu adalah memuji yang memang benar-benar tidak membuat yang dipuji itu semakin semakin bertambah jauh dari Allah. Tapi pujian itu adalah pujian yang memang menghantarkan dirinya itu lebih dekat kepada Allah. Dan yang dipuji juga adalah dia harus juga benar meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang bernilai pujian itu kalau manusia yang memuji, kecuali kalau dia yakinkan diri bahwa dia selama ini melakukan sesuatu adalah hanya untuk diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang benar sesuai dengan syariatnya, dan tujuan mardatillah sesuai dengan tujuan yang pernah dipancangkan oleh Rasulullah dan para umatnya di zaman dahulu. Insya Allah ketika itu terjadi, ketika itu masuk dalam diri kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang terjebak linaftinahum fi, seperti sum'ah, riya dan ujub tadi. Mitra JIC rahimakumullah. Oleh sebab itu, karena memang pujian ini adalah menjadi sesuatu yang baik ketika dilakukan dengan penjelasan yang tadi, maka Allah memberikan gambaran kepada kita. Hargailah atau hormatilah atau pujilah orang-orang yang menghargai kamu, memuji kamu sesuai dengan takaran yang dia berikan. Atau
wa ahsana, atau lebih baik. Nah, ketika koridor memuji dan dipuji itu, dipuji dan memuji itu adalah berada dalam koridor yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, akidah tauhid tetap tertancap di dalam dirinya, maka pujian ini akan memberikan efek yang luar biasa, baik pujian itu verbal maupun ujian itu non verbal, sehingga efek itu menjadi luar biasa satu sama lain. Ukhuwah, ya, kekuatan ukhuwah dalam rumah tangga, kekuatan ukhuwah dalam masyarakat itu akan semakin kuat, bahkan akan semakin kuat sampai kepada berbangsa dan bernegara ketika pujian satu sama lainnya itu adalah memiliki kerangka dari lahir dari sebuah keyakinan, lahir dari sebuah kepemahaman bahwa apapun yang dipuji itu adalah hanya dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak para sahabat khulafaur rasyidin ketika Abu Bakar, ya, dan seterusnya pada sahabat diangkat menjadi khalifah, maka yang diucapkan itu adalah bukan alhamdulillah Kak Zoma, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang membanggakan diri, tidak menjadi orang yang merasa dirinya paling wah, merasa dirinya paling berhasil, merasa dirinya paling segala-galanya. Karena yang paling itu adalah Allahu Akbar. Yang punya kebesaran itu hanya kebesaran Allah. Yang punya keindahan itu, kecantikan itu hanya keindahan dari Allah. Yang punya segala kekuasaan, pengaruh dan sebagainya itu semua adalah kekuasaan dan pengaruh dari Allah. Bagi kita kalau hidup dalam diri kita, Allah menjadi Rabb kita untuk kita sembah, dan Allah menjadi Malik, ya, penguasa kita, karena kita boleh berkuasa tapi ada langit di atas langit, ada yang lebih berkuasa yaitu Allah, ya, Malikin Nas, Malik Yaumiddin. Kemudian kita meyakini bahwa ilah, Allah itu sebagai ilah, hanya kepadanya tempatnya semua itu dikembalikan. Ibadah kita ke sana dikembalikan. Semua dalam bentuk apapun yang kita apresiasikan dalam hidup ini adalah merupakan bentuk wujud bahwa hanya kepadanya lah kita itu menyembah, meminta, mencintai dan sebagainya. Maka insya Allah kalau itu hidup dalam dada kita, hidup dalam diri kita, sadar bahwa apapun yang kita apresiasi, apa yang kita lakukan di muka bumi ini, kita menjadi orang-orang yang berucap, melangkah, beraktivitas sesuai dengan like dan dislike-nya Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Ibnul Qayyim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين بنعمتك مثنين بها وقابليها وأتمها علينا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ila liqa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatia, terima kasih banyak. Jazakillah khair. Alhamdulillah, mitra program Teladan Muslimah telah selesai mengudara di Januari ini, dan kita minggu depan sudah masuk di 2 Februari kalau nggak salah, Mitra JC ya. Namun Mitra JC jaga selalu kesehatan dan kondisi tubuhnya di tengah cuaca yang sedang tidak menentu ini. Nah Mitra JC, terima kasih banyak juga sudah setia stay tune dan sudah memberikan partisipasi aktif di salam dan juga di pertanyaannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Rabu berikutnya hanya di Radio JC 107.7 FM. Akhir kata, Zoma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.